Oke, terima kasih. Pamula Trisnasuri lahir di Purworejo 6 September 1987. Aktivitas saat ini adalah guru di mana, Mbak? Di SMP 4. Ya, SMP 4 Pekanbaru. Riwayat organisasi, beliau pengurus FTBM Rokan Hulu, sekretaris MGMP Olahraga Rokan Hulu, ketua Taman Baca Teratak Literasi, sekretaris Forum Munkar Pena Riau, pelatih fisik sepatu roda klub Zulmi Inline Skate Pekanbaru. Apa ini, Mbak? Boleh nanti follow Instagramnya juga di @pamulatrisna ya, Mbak ya. Gitu. Pengalamannya adalah Duta Cerpen FLP Riau 2021, yang kemudian cerpenis terbaik FLP Riau tahun 2021, pelatih message, sport message, terapi message, ahli ilmu olahraga, pemenang reading challenge FLP 2020, dan guru berprestasi tingkat SMP juara 2 Kota Pekanbaru tahun 2022. Nanti kenalan lebih lanjut bisa di Instagramnya Mbak @pamulatrisna. Oke, silakan Mbak untuk pemaparan pada malam hari ini. Dibantu atau share sendiri, Mbak? Oke, share sendiri nggak apa-apa. Oke. Coba dulu ya. Apakah sudah terlihat? Aku goyang-goyang di masih loading, Mbak. Videonya off dulu ya. Tunggu, aku off dulu aja. Jaringannya kurang bagus. Kakak? Masih statusnya Pamula has started screen sharing. Oke. Kalau malam jaringan suka gini. Nah, udah stabil? Belum, Mbak. Gimana di tempat yang lain? Oke, udah muncul, Mbak. Udah ya, ini saya izin off cam dulu biar nggak apa. Oke. Oke, air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita diperingan langkahnya agar malam ini kita bisa berbagi bersama, belajar bersama Ice Brand dan Forum Lingkar Pena Wilayah Riau. Nah, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Pamula Trisnasuri. Ini langsung aja ya, Kak Vita ya. Saya adalah guru olahraga di SMP Negeri 4 Pekanbaru. Dan saat ini kebetulan saya sebagai pengajar praktik angkatan 4 dan insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi fasilitator program guru penggerak di angkatan 13. Nah, Bapak Ibu, di sini ada profil saya itu guru penulis. Kenapa seperti itu? Karena ya guru tuh tidak hanya sekedar guru gitu ya, tapi kita punya aktivitas lain atau kelebihan yang lain gitu, meskipun kelebihannya itu hanya sedikit saja gitu. Nah, kalau Bapak Ibu guru belum kenal saya, mungkin saya dikira guru bahasa Indonesia gitu. Salah jurusan kalau kata teman-teman kan. Nah, di sini kita mau dilabeli menjadi guru apa, itu terserah kepada kita gitu loh Bapak Ibu. Nah, kebetulan saya memilih jalan yaitu guru yang juga penulis dan juga penggerak literasi seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu izin ya, ini adalah karya perdana saya, judulnya adalah Rauf Sang Pembelajar, Kisah Pelajar Kampung Meraih Impian. Nah, ini tahun berapa saya lupa, 2018 kalau nggak salah. Nah, ini nekat, ini modal nekat Bapak Ibu. Jadi dari buku ini saya berani berkoar-koar kepada teman-teman guru, ayo kita nulis. Nah, kenapa? Saya yang guru olahraga, Bapak Ibu tahu guru olahraga itu kalau di lapangan paling cepat lari, paling cepat jalan, paling cepat semua paling gercep ya kan. Tapi kalau disuruh baca, suruh nulis, wah nggak usah lah. Nanti dulu deh gitu kan biasanya. Nah, di sini saya pengen bilang bahwa guru olahraga yang malas seperti saya gitu,
yang malas dalam kegiatan tulis menulis itu pun bisa menghasilkan sebuah karya. Nah, apalagi Bapak Ibu yang rajin, apalagi yang eksak itu biasanya rajin-rajin, yang bahasa Inggris, ayo kita menulis. Tapi sebelum menulis tentu kita harus membaca dulu. Nah, Bapak Ibu sekedar sharing dari buku ini, dulu awalnya itu saya menulisnya nekat di platform KBM. Kalau dulu namanya KBM ya, masih tenar dulu KBM. Nekat aja nulis apa aja yang menurut kita bisa gitu. Jadi jangan dipikirkan dulu. Nanti salah EYD-nya dan lain sebagainya. Nanti dulu. Jadi di situ kemarin modalnya gitu ya. Jadi selama 30 hari ini saya nulis cerita bersambung. Jadi nggak langsung. Gitu. Kok apa ya? Menggaung gitu. Kemudian lanjut ya Bapak Ibu. Dari kisah rausang pembelajaran tadi muncullah karya-karya berikutnya, muncullah ketagihan saya menulis buku, muncullah teman-teman di pegiat literasi, muncullah komunitas menulis dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, ini ada beberapa cover buku yang saya tulis bersama ini teman-teman FLP. Ini juara 1 ya, Motah Tanahku, ini kumpulan cerpen, temanya tentang budaya. Kami kemarin memenangkan juara 1 saat lomba cerpen tingkat nasional ya. Kemudian ini Sang Inspirator, ini bersama teman-teman yang ada di Jogja. Kemudian ini Kartini Milenial, mungkin teman-teman ada di sini Kartini Milenial karena ini antologinya bersama teman-teman Pekanbaru melalui media guru. Kemudian di sini olahraga favoritku ini bersama teman-teman Wonderland Family. Dan di sini ada FLP lagi, ini puisi, Perempuan Gaza dan Air Mata. Meskipun saya tidak terlalu pandai puisi, tapi tetap mencoba hal yang baru untuk belajar menulis puisi. Nah, ini buku puisi pertama saya. Nah, kemudian ini ada kemarin Selamat Datang Mas Nadim, itu juga seleksi dari Guru Diana ya, masih media guru. Jadi nulis bareng itu membuat kita lebih bersemangat. Makanya kenapa kita harus berkomunitas dengan teman-teman pegiat literasi, teman-teman penulis, itu biar kita ketularan. Ibarat kata berdekat-dekat dengan penjual parfum, maka kita akan wangi. Nah, seperti itu ya Pak Ibu. Nah, ini Semarak Berpantun ini mengawali saya berpikir dan punya ide bahwa olahraga juga bisa dipantunkan. Nah, alhamdulillah kemarin bersama teman-teman guru olahraga, menggerakkan guru olahraga, kami membuat kumpulan pantun olahraga. Juga bersama siswa-siswa saya, karena siswa-siswa mulai saya paksa untuk belajar berpantun. Mungkin paksaan yang menghasilkan karya itu tidak berdosa gitu Bapak Ibu. Nah, ada juga tulisan yang coba saya kirim ke media massa. Yang pertama, selain cerpen dan puisi, saya juga belajar menulis artikel opini. Nah, ini artikel opini kemarin diterbitkan di Haluan Riau. Kemudian untuk cerpen ada Tiras Time, meskipun masih ini ya, bentuk cetak, tapi ada di media daring gitu. Nah, ini penting ya Bapak Ibu, karena kita sebagai guru setidaknya kita menguasai salah satunya. Karena nanti di angka kredit atau akreditasi sekolah itu diminta mana karya guru, mana karya siswa, apa saja yang sudah dilakukan oleh guru gitu. Baik, selanjutnya kok nggak jalan ya? 15-an. Tengku Muhammad, tolong suara Tengku Muhammad. Halo Pak Tengku, apa kabar? Oke, terima kasih Pak Tengku. Nah, teman-teman, ini tadi saya salah berarti ya. Duta Cerpen tahun 2021. Nah, karena saya sudah masuk ke Forum Lingkar Pena, berkomunitas, bergabung dengan teman-teman lain itu, Kak Heni boleh matikan sebentar. Jadi mau nggak mau kita produktif. Jadi di sana teman-teman baca, teman-teman nulis, mau nggak mau saya nulis dan ikut program Duta Cerpen yang kami selenggarakan di FLP itu gratis ya, gratis. Di situ saya belajar. Bahkan saya yang nggak tahu apa-apa tadi udah saya sampaikan, saya nulis aja, tidak
tahu mau nulisnya eliptis, dialog dan lain sebagainya, nggak tahu. Yang penting saya nulis, itu ikut duta cerpen. Paling jelek nilainya pertama-tama. Tapi setelah mulai proses panjang dengan kegigihan, mentor saya ada di sini, Pak Babang, Mbak Nafi Almarab itu mentor saya. Mereka memberikan motivasi gitu terus menerus, ayo belajar, kemudian sampai berapa besar gitu, Pak Babang mengatakan di sini ada kuda hitam atau apa namanya kemarin tuh, saya pun nggak ngerti. Artinya yang tidak kita sangka bisa lolos, dia lolos. Nah inilah saya Bapak Ibu, menjadi duta cerpen tahun 2021, tapi bukan nomor 1, 2, 3 enggak, tapi nomor 4 kalau nggak salah ya. Nomor 3 ya? 3 atau 4 gitu, lupa saya. Yang jelas bukan nomor 1 dan 2, karena nomor 1 dan 2 itu memang teman saya yang unggul seperti itu. Nah ini saya bermodal nekat, modal nggak bisa, ikut duta cerpen, ikut pelatihan dari mentor kita, Pak Bambang dan Mbak Nafiah, insya Allah bisa menghasilkan cerpen yang lebih berkualitas dari sebelumnya. Nah kemudian pada saat Forum Lingkar Buana ada anugerah gitu, saat itu saya masih baca cerpen terus dan nulis cerpen, maka teman-teman memberikan apa ya, semacam reward gitu, cerpenis bukan terbaik ini ya, mungkin terfavorit gitu kali ya, karena konsisten, bukan baik satu gitu enggak, tapi konsisten menulis seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya nah dari menulis tadi, menulis, bergerak, berkomunitas dan lain sebagainya, aktivitas itu ternyata berfungsi juga untuk karir kita sebagai guru gitu. Mohon maaf yang bukan guru ya. Jadi saya ngobrolin tentang guru dulu ini. Waktu seusia saya ini biasanya mereka menjadi guru penggerak. Cuma saat itu saya mendaftarnya sebagai pengajar praktik. Kebetulan sudah 10 tahun mengajar dan di situ syaratnya adalah pernah mendampingi dan membuat acara gitu kan. Nah, alhamdulillahnya di komunitas itu kan kita belajar bagaimana mendirect orang, bagaimana mengkaderisasi orang seperti itu. Nah, di situ sangat penting ketika kita nulis esai itu berpengaruh banget. Jadi seseorang yang tidak pernah nulis diminta esai ke dalam bentuk tulisan, dia seperti ngomong. Nah, kayak gitu nggak boleh. Jadi harus dalam bentuk tulisan dan itu membantu. Bagaimana kemampuan awal kita dalam menulis itu membantu sekali dalam mengisi esai-esai atau seleksi-seleksi yang berhubungan dengan keguruan kita. Nah, ini pengajar praktik saya bermodal itu. Nah, ini aktivitas kami, Kak Karya, kemudian dari teman saya, guru olahraga, Pak Reki Zulmi, SMP 4, mungkin ada yang kenal Bapak Ibu. Membuat inovasi. Olahraga kan tidak melulu di lapangan, tapi kita juga harus berinovasi di dalam kelas. Kenapa? Karena mereka kalau udah di dalam kelas pasti bosan dan lain sebagainya. Maka ya disitulah kita belajar berinovasi dan berkreasi serta berkolaborasi. Nah di sini Ibu Bu Lydia ya, SD 31 ini juga sumber inspirasi saya. Beliau ini adalah guru honorer tapi pantang menyerah. Nah kita belajar tidak hanya di forum juga, tapi belajar juga dari partner. Nah, misalnya narasumber dan peserta, narasumber juga bisa belajar dari peserta dan lain sebagainya. Jadi semuanya kita bisa belajar. Nah, dari itu semua Bapak Ibu, alhamdulillah kemarin tahun 2022 tahun kemarin, alhamdulillah saya dapat guru berprestasi masih peringkat 2, tapi ini sudah alhamdulillah karena yang pertama 2021 saya buat makalah dan memang sepertinya persiapan kurang mantap, itu hanya belum dapat lah gitu. Nah yang kedua ini coba saya seriusi, kemudian ini saya membuat jadi kemarin saya seriusi membuat kartu domino soal, inilah literasi. Nah ini tidak hanya misalnya makalah ambil. Oke, terima kasih. Nah ini tidak semerta-merta karena kita membuat media pembelajaran yang menarik, tidak, tetapi kan guru berprestasi ini ada 2 penilaian, satu portofolio, kemudian presentasi, yang satu lagi adalah ujian. Nah yang paling penting adalah ketika portofolio dan presentasi. Portofolio kita yang dari atas tadi, mulai dari guru penggerak, menulis, cerpen, buku dan lain sebagainya, itu berpengaruh banget terhadap hasil dari
seleksi guru berprestasi ini karena saya lihat kemarin memang benar banyak teman-teman yang mempunyai karya, tapi mungkin belum konsisten dalam bergerak dan lain sebagainya. Salah satu pertimbangannya bisa jadi, kalau saya lihat dari teman-teman, bisa jadi karena saya salah seorang guru penggerak satu, pengajar praktis satu, dan kemudian ada karya dan mempunyai komunitas yang terus bergerak. Seperti itu. Nah, di sini ya Bapak Ibu, meskipun saya ini masih cetek ilmunya, tapi ada apa namanya? Ada wejangan ibaratnya sedikit tapi tetap berbagi gitulah. Ilmu sedikit dibagikan maka kita akan menetap dalam ingatan, maka kita akan lebih bagus lagi. Nah, dari sini ini mungkin saya paling junior di antara para narasumber yang lainnya dan di sini mereka berbaik hati mengajak saya untuk berbagi kepada Bapak Ibu melalui menulis cerpen meskipun ilmu saya belum ada seujung kuku, tapi dengan berbagi mudah-mudahan ini yang akan memberi saya lebih banyak ilmu lagi. Nah, ini kemarin masih dengan FLP yang pertama ada Mbak Navia, Bang Arlen dan Kak Vita, moderator kita. Kemudian ini dari Kominfo sempat saya mengisi 2 kali tentang literasi ya, literasi digital. Kemudian yang ketiga ini bersama RRI. Jadi kolaborasi antar komunitas, antar jejaring, antar sekolah dan lain sebagainya itu penting. Nah, kita masuk ke menulis itu mudah ya Bapak Ibu. Tadi kenapa sih kita bilang menulis itu mudah dan apakah benar-benar mudah gitu kan? Nah, coba silakan Bapak Ibu boleh tulis di kolom komentar. Siap. Muhammad Hanafi siap. Gimana Pak Bu, apakah menulis itu mudah? Mungkin bagi yang sudah pernah menulis atau yang belum pernah silakan tulis di kolom komentar. Apakah benar menulis itu mudah Bapak Ibu? Silakan. Silakan. Sulit Kak? Oke, terima kasih. Mudah-mudah sulit Kak? Oke, terima kasih. Baru 2 orang nih. Yuk, dari 1000 orang ya, 1000 orang 42 ya. Jadi ini kebiasaan kita adalah kita pengen sesuatu tapi tidak niat. Bukan tidak niat sih, mungkin kurang memprioritaskan. Saya lihat di grup itu ada 100-an sekian tapi yang masuk di 43. Mudah sulit Kak. Oke, perlu latihan untuk hadiah menulis yang baik dan benar. Oke. Terus saat mood mudah tapi saat nggak mood susah. Oke. Terima kasih Bu Eka. Pak Rio, Pak Kevsek, oke terima kasih. Nah mungkin itulah yang sulit kalau tak terbiasa, betul sesuai. Oke, terima kasih jawabannya. Jadi di sini ada yang bilang sulit, ada yang mudah. Ketika kita bilang mudah, berarti itu tidak salah karena kita terbiasa. Ketika kita bilang sulit, itu juga tidak salah. Karena memang untuk memulainya itu sulit, apalagi yang tidak terbiasa. Nah, bagaimana kata kuncinya? Bagaimana kuncinya agar menulis itu mudah? Yang pertama suka baca. Itu dulu. Kita tidak akan bisa menulis kalau kita tidak baca. Nah, suka baca ini kalau boleh dibuat 5 kali, saya buat 5 kali. Yang pertama suka baca, 2 suka baca, 3 suka baca, 4 suka baca, 5 suka baca, dan yang ke-6 konsisten membaca. Nah, Bapak Ibu, konsisten di sini, ini yang berat. Nah, apalagi ketika kita disibukkan dengan pekerjaan sekolah, PMM yang harus diisi 7 aksi nyata, berapa modul. Wah, bacanya PMM terus ini kapan baca cerpennya gitu kan. Nah, di konsisten ini yang kita harus benar-benar niat membaca. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sedang fokus ke cerpen, ini sekarang kita ngomongin cerpen ya, maka yang kita baca harus cerpen. Jangan baca jurnal. Nah, kayak saya nih, misalnya kita lagi kuliah S2, harus baca jurnal. Ya bacanya jurnal kalau mau buat jurnal. Kalau mau bikin cerpen, bacanya cerpen. Kalau bikin novel, bacanya novel. Nah, ketika Bapak Ibu memilih akan belajar menulis cerpen, yang sekarang baca novel, tolong hentikan dulu. Tolong hentikan baca novel di Wattpad, di KBM, di aplikasi manapun atau di buku, tolong hentikan dulu baca novelnya, pindah beralih ke cerpen. Kenapa? Karena karakteristik cerpen dan novel itu berbeda. Nah, kalau sudah konsisten membaca, kita sudah tahu bagaimana sih cerpen itu, bagaimana membangun sebuah cerita, nanti akan kaya bahasa gitu. Nah, di situ kita baru mulai nulis. Nulis apa? Nulis apa aja yang Bapak Ibu pengen tulis. Yang bisa kita tulis adalah apa yang kita sukai, apa yang terdekat dengan kita. Kalau saya mohon maaf karena guru olahraga, otak saya ini selalu ke olahraga atau ke pecinta alam.
atau mungkin ke dunia anak-anak misalnya. Nah, setelah itu Bapak Ibu menulis, itu jangan disimpan. Jangan disimpan dalam komputer, jangan dibaca sendiri. Suruh temannya baca, suruh orang lain baca. Nggak usah takut menerima kritik dan saran, karena itu yang akan membuat kita bagus. Tidak ada penulis manapun yang tulisannya langsung bagus, tidak ada. Pasti semuanya melalui proses menulis dulu, ya ada sedikit kurang bagusnya, diperbaiki, perbaiki, dan perbaiki. Bahkan penulis senior, penulis mayor itu tetap mereka membutuhkan kritik dan saran orang lain, membutuhkan pembaca kedua, ketiga, dan keempat. Nah, seperti itu. Nah, ini kita masuk ke menulis cerpen. Nah, di dalam cerpen Bapak Ibu itu ada beberapa yang harus kita lakukan atau kita ketahui. Yang pertama yaitu ide. Nah, Bapak Ibu di dalam menulis cerpen, ini sekarang saya tanya Bapak Ibu, dengan kita mengikuti acara ini, artinya kita benar-benar pengen nulis cerpen. Yang awalnya kemarin saya cuma nulis artikel aja, kayaknya otak saya non fiksi terus saya pengen fiksi deh gitu. Nah, coba sekarang Bapak Ibu pikirkan kira-kira ide apa yang pengen Bapak Ibu tulis. Idenya nulis tentang apa? Kalau saya nih ya idenya misalnya nulis tentang seorang anak yang seorang anak yang jago voli tetapi lemah di bidang akademik, dimarahin guru matematikanya. Berarti tentang olahraga gitu. Nah, silakan tulis di kolom chat Bapak Ibu, boleh kira-kira idenya mau nulis apa, karena kalau sudah masuk ke kelas ini artinya Bapak Ibu siap untuk belajar menulis cerpen. Silahkan di kolom chat ya, idenya apa. Ayo, belum ada yang menulis? Halo Bapak Ibu, apakah masih di sana? Kisah cinta seorang seniman dan sang violinis. Wih, ini violinis apaan, Bu Khadijah nanti ya? Oke, terima kasih. Membongkar kasus penculik. Wih, mantap. Oke, Arianor. Apalagi kisah kehidupan dalam ini apaan sih ini ya reaksinya kali. Dalam keluarga. Oke. Kisah kehidupan dalam keluarga. Ini romantika keluarga ya kan. Oke, satu lagi ya. Apa kira-kira idenya? Seniman, violis itu pemain. Oh iya, pemain biola. Iya, oke Kak. Terima kasih. Orang yang selalu menyia-nyiakan kesempatan. Widih. Oke. Ya, oke. Melihat ide teman-teman kayaknya udah ini ya, udah pro. Nah, itu nanti tinggal dieksekusi. Idenya udah lumayan cukup bagus. Gak ada yang misalnya jatuh cinta kemudian patah hati dan lain sebagainya tuh ada lah, tapi nanti itu eksekusinya jangan sampai seperti sinetron yang ikan terbang gitu. Oke, Mbak Pamula. Oke, berapa menit lagi? Iya Mbak, waktunya udah habis nih. Oke, terima kasih Bapak Ibu, itu saja mungkin ya. Jadi di cerpen ada ide, premis, sinopsis, dialog, tokoh, penokohan, alur, plot, konflik, dan ending. Nah, itu saja mungkin dari saya. Ayo Pak Ibu tulis. Ikan emas banyak duri, tapi rasanya enak dimakan. Saya Pamula undur diri, segala salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Pamula. Bapak Ibu tetap bersabar ya, karena narasumber kita ada 4 orang pada malam hari ini, dan nanti juga kita masih bisa diskusi begitu ya. Mbak boleh stop share screen-nya Mbak. Oke, narasumber kita selanjutnya udah hadir juga bersama-sama kita. Kita sapa dulu Pak Bambang. Ya. Oke. Saya akan bacakan biodata Pak Bambang. Nama lengkap Dr. Bambang Karyawan YS MPD. Kelahiran di Tanjung Uban, Kepulauan Riau. Saat ini beliau diamanahkan sebagai Kepala Sekolah SMAS Cendana Pekanbaru. Prestasinya sangat banyak sekali, diantaranya penerima Anugerah Sagang 2011, peserta terpilih Ubud Writer dan Reader Festival 2014, penerima penghargaan Acarya Sastra dari Kemendikbud tahun 2019, penerima Anugerah Bahasa dan Sastra kategori Tokoh Pendidikan dari Balai Bahasa Provinsi Riau tahun 2020,
penulis skenario film animasi cerita rakyat pemodernan sastra dan bahasa tahun 2022, Residensi Seniman Riau kategori cerpen tahun 2023. Karya buku terbaru, Sehimpun Puisi Kasih Tertinggal di Bulan Minggu. Itu karya terbaru, dan karya-karya sebelumnya sangat banyak sekali. Nanti Pak Bambang boleh share untuk kita semua di sini, termasuk juga bagaimana berbagi di tengah-tengah aktivitas Bapak yang banyak dan untuk tetap produktif dalam berkarya, terutama di dunia cerpen. Silakan Pak. Terima kasih Vita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayangannya sudah tampak Pak. Vita? Sudah ya. Baik, saya melanjutkan apa yang disampaikan Mbak Pamula. Izinkan saya berbagi sedikit saja, ini karena untuk pengantar saja. Nanti kita akan Ice Brand, FLP, dan lain-lain itu nanti akan melanjutkan dengan sesi yang lebih spesifik. Bagi ada yang berminat nanti bisa melanjutkan untuk cerpen secara mendalam. Kali ini untuk pengantar saja terlebih dahulu ya, makanya saya tidak pakai salin dia, saya tidak pakai banyak narasi tapi foto-foto, tapi saya jelaskan sedikit ya. Saya beri tema salin dia saya ini judulnya Karena Cerpen. Mengapa karena cerpen? Dari cerpen banyak yang saya dapat, banyak yang bisa saya bagi, dan banyak yang bisa saya lakukan, gitu kan? Baik, karena cerpen, ini ada gambar sedikit ketika cerpen saya itu memenangkan Laman Cipta Sastra Dewan Kesenian Riau. Saat itu cerpennya berjudul Tija. Tija itu cerpen sejarah gitu ya, cerpen sejarah. Tentunya untuk bisa membuat cerpen sejarah kita harus mengeksplor referensi yang cukup banyak. Tapi yang perlu diingat, apa yang saat ini saya peroleh itu bukan simsalabim, tapi adalah proses belajar, dan belajar. Saya belajar menulis cerpen itu sejak tahun 2006 ketika pindah dari Duri. Saya paling tua sendiri, saya bergabung dengan mahasiswa yang sangat gigih-gigih. Saat itu saya belajar dari nol, betul-betul nol, karena saya basicnya bukan berlatar belakang bahasa dan sastra, tapi orang yang suka membaca. Tapi secara serius sejak tahun 2006 itulah ketika bergabung di komunitas Forum Lingkar Pena, saya belajar menulis, yang saat itu saya siap untuk dikritik, karena cerpen saya yang awal-awal itu dia seperti cerpen zaman Siti Nurbaya. Jadi kalau itu sebetulnya sindiran mentor aja, tapi dalam artian kalau cerpen seperti zaman Siti Nurbaya berarti kan jadul bahasa kasar, bahasa sekarangnya gitu kan. Tapi saya mencoba belajar sama mahasiswa, belajar. Akhirnya karena tadi kata Mbak Pemula konsisten, kalau saya menyebutnya istiqomah dalam berkarya. Alhamdulillah akhirnya berbuah dan berbuah. Nah, kali ini beberapa trik yang saya coba lakukan ya. Dari belajar cerpen akhirnya di antologi. Saat itu bahagia sekali punya antologi cerpen pertama bersama teman-teman, karena sekali sudah menerbitkan buku itu biasanya pingin buku kedua, pingin buku ketiga, dan seterusnya. Saat itu cerpen FLP saya masih ingat sekali, saat itu cerpen pertama kayak dibukukan bersama teman-teman judulnya Rindu Manggalo. Itu tentang makanan khas orang suku Sakai ya. Dari buku itu tersebut ternyata ada juga ketika kita dalam pertemuan, Pak saya pernah baca cerpen Bapak Rindu Manggalo, difilmkan. Saat itu hanya mengendap saja, apa mungkin ya difilmkan. Tapi pada satu saat nanti saya akan jelaskan, ternyata bisa juga dari cerpen itu kita aliwahanakan menjadi sebuah film, gitu kan? Ini ada beberapa buku tunggal kumpulan cerpen saya. Kalau dilihat dari judulnya, satu Numbai, itu tradisi menumbai sebetulnya. Saya singkat Numbai karena kalau menumbai biasa, tapi ketika Numbai ini menjadi satu yang menarik gitu. Alhamdulillah lewat Numbai ini nanti saya banyak meraih prestasi di dalamnya untuk kelanjutan dari cerpen-cerpen ini. Kemudian Lukah gantung di dinding, bukan luka ya, Lukah
yang tergantung di dinding. Alhamdulillah, kalau ini membawa saya Ubud Writer. Kalau yang ini alhamdulillah beberapa diluncurkan di Perpustakaan Nasional Singapura. Tapi sekali ada simsalabim semua proses panjang untuk menghasilkan cerpen-cerpen yang ini seperti ini. Pingin juga sih berikutnya cerpen-cerpen yang bukan bertema budaya, tapi saya sedang mencoba mengumpulkan, tapi tidak masalah. Yang penting, paling penting kita konsisten aja berkarya dan menjadikan buku kita dalam satu tema. Ini tema semua budaya. Baik, karena sudah ada karya tunggal, percaya diri, itulah untungnya kita komunitas bergabung sama orang-orang hebat, kita akan menjadi hebat dalam artian tanda petik berbagi semangat gitu ya. Nah, berbagi semangat karena cerpen dalam kesempatan-kesempatan bisa melatih siapapun, baik anak-anak, kemudian atau sudah besar dan sebagainya, itu membawa kita bisa lebih berbagi ilmunya. Karena kita punya prinsip ketika ilmu itu dibagikan bukan akan habis, justru akan semakin banyak yang menikmati, ada keberkahan, ada cahaya dari ilmu itu, dan karya kita biasanya akan lebih baik semakin kita banyak. Itu saya sudah merasakan. Jadi energi berbagi itu luar biasa untuk kalau kita ingin fokus dalam karya. Ya, jadi terus-terus saja sering berbagi. Ini dalam rangka cerpen semua. Kalau Bapak mau dibagi dalam berbagai macam kategori kepenulisan, saya cukup salah satunya, saya banyak menulis seperti Mbak Pamula di jenis lain, tapi ini yang saya fokuskan adalah cerpen dan sejenisnya, apakah cermin, apakah flash writing, dan lain. Nah, yang paling penting, proses panjang itu kita jangan lupa untuk meningkatkan pergaulan sastra. Karena gini, kalau kita misalnya hebat memenangkan berbagai lomba penulisan, tapi hanya untuk diri kita sendiri, itu saya pikir sayang sekali kalau kita diberi anugerah itu hanya untuk diri kita sendiri. Memang nama kita terkenal dalam artian di mana-mana pemenang ini, tapi kita tidak pernah meluangkan waktu untuk bergaul secara sastra kepada apapun yang memang bergelut dalam bidang itu. Dan alhamdulillah karena mau berbagi bergaul dengan sastra, dengan siapapun orang yang punya ulang itu, saya ini untuk buku yang ini saya merasa sangat tersanjung sekali bersama Ibu Naning Pranoto. Saya diajak karena konsisten dalam menulis cerpen berguru pada empuk kata-kata. Mengapa saya merasa sangat tersanjung? Karena saya disandingkan dengan orang-orang hebat yang bagi saya itu adalah sebagai bumi dan langit, tapi mungkin ada pertimbangan lain gitu kan. Pertimbangan lain dari seorang kurator yang bernama Naning Pranoto meletakkan saya bersama orang-orang hebat. Di sini ada Mas Maman Mahayana, Remi Silado, Ahmad Tohari, kemudian ada Mbak Afifah Afah, kemudian ada Wadi Akbar dan lain-lain. Mbak Elvitiana Rosa, di mana di sini ada 4 orang dari FLP, Mbak Elvi, Mbak Afra, saya, dan Mas Masdar. Ini tentunya tersanjung sekali bisa dimasuk katakanlah berguru pada empuk kata-kata gitu kan. Kemudian pergaulan juga ditingkatkan dari berbagai macam lintas aliran lah dalam sastra. Sehingga ketika saya memilih jalur cerpen, bergaul dengan orang musik, teater, tari, rupa, puisi, sastra lisan, dongeng, film dokumenter, itu malah akan saling bersinergi nanti di dalamnya. Tapi sekali lagi ini tidak salabim ya, ini proses konsisten panjang, istiqomah panjang dalam berkarya, sehingga kita harus meningkatkan terus pergaulan sastra kita. Nah, tapi tentunya itu, maka saya bilang, semakin banyak berbagi, Allah itu adil sekali akan meletakkan pada satu saat tertentu ruang-ruang waktu yang telah kita berikan kepada untuk orang lain, dia berikan satu tempat yang terbaik dengan prestasi yang dengan usaha kita, lewat usaha kita dan jalan-jalan teman-teman yang telah memberikan sebuah jalan, kemudian tentunya dari doa-doa yang selalu kita panjatkan. Ini tidak muncul tiba-tiba, saya bisa ikut, inilah prestasi pertama yang menurut saya puncak awal ketika saya proses panjang, ini 2014, saya cerpen 2006. Tentunya ada 8 tahun untuk bisa mencapai namanya Ubud Writer sebagai ajang paling bergengsi dalam sastra tingkat dunia di Ubud Writer ini. Bersanding dengan sastrawan-sastrawan internasional. Tentunya ini sebuah proses panjang ketika Numbai yang saya usulkan itu diapresiasi sebagai salah satu karya yang sangat layak untuk disandingkan untuk hadir dalam Ubud Writer ini.
Ini gratis, diundang semua, dibiayai pemerintah. Kemudian bagi saya, tadi Mbak Pamela sebut seorang guru, memang saya seorang guru sosiologi. Saya bukan guru bahasa, tapi karena mau belajar, tapi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada event tertinggi untuk seorang pendidik yang menggeluti sastra, itu namanya penghargaan Acarya Sastra. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini bagi saya ini satu pengakuan yang luar biasa. Itu salah satunya karena cerpen, dan cerpen. Tapi tentunya dibalut dengan karya-karya yang lain. Tapi malam ini karena kita fokus itu. Nah, tapi tadi ini apa? Tadi pada tahun 2006 saya menerbitkan, kami menerbit 2006, 2007 menerbitkan dengan kumpulan cerpen. Kemudian ada yang bertanya, ini bagus difilmkan. Tapi alhamdulillah ketika mungkin sejak mulai tahun 2019 ya, ketika diundang oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, terpilih salah satu naskah skenario saya yang diambil dari cerpen saya, itu terpilih untuk ikut super camp penulisan skenario. Saat itu ada Mbak Elvitiana Rosa juga di Bali waktu itu. Kemudian ketagihan tuh dalam artian film per tahun 2017, kemudian 2019 ada cerpen Kedai Kopi Perempuan yang diadaptasi menjadi sebuah film pendek. Kemudian ada Janjiku Ateis, cerpen saya yang berbicara tentang pergolakan anak, tentang keberadaan Tuhan dan sebagainya. Itu semua saya berangkat dari cerpen. Jadi Bapak Ibu semua dan hadirin, kalau kita pingin usia karya kita itu panjang, mari kita bincangkan walaupun dalam forum-forum yang kecil, kemudian bukukan, diskusikan, kemudian ada kesempatan aliwahanakan dalam bentuk kemampuan bidang apapun. Misalnya ada yang mampu membaca di Filmora, kemudian dituangkan dalam bentuk visual, silakan. Tapi salah satunya bentuknya film-film pendek. Banyak kompetisi-kompetisi untuk film pendek ini. Slide terakhir. Kunci bagi saya ini adalah kunci ketika saya mendapat penghargaan sebagai tokoh bahasa ya. Tokoh bahasa karena salah satunya cerpen. Tapi gini, kuncinya tadi Mbak Pamela sudah mulai untuk bisa menulis cerpen. Nanti kita detailkan pada event Ice Brand berikutnya untuk masalah teknik menulis cerpen yang lebih detail ya. Kali ini kita tuh baca, baca, dan baca. Tadi Mbak Pamela sampai 5. Tidak akan mungkin kalau kita mau menulis cerpen yang baik, pasti nanti rata-rata selalu banyak terhambat karena tidak membaca. Jadi sebanyak apapun baca, bacalah dulu. Tadi kalau Mbak Pamela mengatakan spesifik, kalau saya silakan aja semua bacaan itu bagus kok. Nanti akan mengendap tuh, gitu kan? Kemudian lakukan meta analisis referensi. Ketika sudah menemukan satu tema, meta analisis referensi. Ingat, cerpen memang fiksi, tapi ketika kita ingin menulis sebuah cerpen yang berisi dan sebagainya, cari sumber sebanyak-banyak, baik pun dari jurnal, dari koran, dari majalah, dari berita online, kumpulkan sebanyak-banyak. Baik-baik berlelah-lelahlah dalam membaca dan membuka referensi sebelum menuliskan satu tema cerpen. Karena kalau langsung buka laptop, ketik judulnya imajinasi, menghayal, itu akan sangat KO nantinya. Kemudian saya suka menggunakan istilah ini, mental istiqomah dalam berkarya. Istiqomah dalam berkarya, apa maksudnya? Ketika kita menulis cerpen, kita alokasikan waktu, misalnya hanya 15 menit satu hari, yang penting konsisten terus di depan laptop kah atau ditulis 15 menit. Jika perlu tingkatkan sedikit jadi 20 menit. Tapi yang penting istiqomah, kayak gitu. Kalaupun misalnya ada target menang mau coba lomba, silakan saja. Kalau misalnya kalah, anggap saja itu stok karya. Jangan berpikir, alah kalah, terus nanti males lah nulis. Karya. Karena pada fase kemampuan kita di situ, kita harus ingat ya, kita memaksakan diri kita sedangkan kita belum punya kemampuan untuk melompat lebih, itu berarti pada fase itu memang kita segitu. Tapi kita akan terus belajar karena dengan plus istiqomahnya tersebut akan membawa kita untuk lebih bagus, lebih bagus, lebih bagus. Maka sekecil apapun sebuah karya yang baik yang selesai ditulis, hargai karya caranya. Ayo bisa minta pendapat ke teman yang dalam satu komunitas dengan siapapun, orang-orang yang jujur memberi penilaian, kemudian kirim ke media. Saat ini media online luar biasa. Tuh kan? Ya, ada yang tertulis dalam laptop,
publikasikan mau di FB atau IG ataupun media online dan lain. Dan jangan lupa luaskan pergaulan karya. Maksudnya karya jangan hanya untuk diri sendiri. Berbagilah walaupun tidak ada imbalan materi dan sebagainya, tapi insya Allah nanti pada saat tertentu Allah akan memberikan sebuah ruang. Ini loh waktu yang kamu berikan untuk orang lain, nanti dia akan berikan untuk kita. Itu saja untuk pemancing bahan diskusi dan lanjutan diskusi-diskusi secara teknis keterampilan menulis cerpen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang untuk pengantarnya malam hari ini. Masih pengantar banget ini ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita pemanasan lagi nih. Wah, udah share duluan. Ini adalah blognya narasumber kita. Nanti yang mau kepo atau belajar teknis lebih lanjut tuh ada di www.novelisriau.com. Bersama kita sudah hadir Mbak Nafia Almaraf. Assalamualaikum Mbak, tadi disapa belum nyahut nih. Halo Mbak. Waalaikumsalam, Vita dan teman-teman semua ya. Udah siap ya? Oke. Oke, saya akan bacakan terlebih dahulu biodata beliau. Tapi saya shock nih Mbak, mau baca 34 halaman biodatanya. Luar biasa sekali, nanti bisa follow aja Instagram dari narasumber kita ya Mbak Pamula, Pak Bambang, dan Mbak Nafia itu available, selalu ada di Instagram dan Facebook serta YouTube-nya. Oke, saya kenalkan dulu nih Mbak Nafia Almaraf, ini nama pena. Benar ya Mbak? Konfirmasi dulu. Iya. Nama aslinya adalah Sugiyarti SSI, itu pekerjaan saat ini adalah penulis konten. Nanti boleh ini main-main ke blognya beliau novelisriau.com. Saat ini beliau juga menjadi direktur Ice Brand gitu ya. Pengalaman kerja, wow ini banyak banget nih kerjaannya di content writer. Saya akan sebutkan beberapa saja, www.aneahira.com, kemudian penulis di www.jasapenulisartikel.com, penulis di www.deriau.com. Aduh banyak banget deh. Yang jelas beliau adalah penulis konten, novelis Riau, begitu ya. Sejak 2009 telah bercita-cita mendedikasikan dirinya bergelut di dunia kepenulisan dan sastra. Ia ingin mencatatkan dirinya sebagai bagian dari kaum perempuan yang ikut berkecimpung memajukan dunia sastra dan kepenulisan di Riau khususnya dan di komunitas kepenulisan Forum Lingkar Pena serta Indonesia secara umumnya. Saat ini domisili Pekanbaru, amanah saat ini yang paling atas saja deh Mbak ya, saya bacakan. Bingung mau bacanya mana. Nah, yang penting Instagramnya aja. Yang penting. Instagramnya follow ya. Sama ini blognya udah ada tadi di kolom chat www.novelisriau.com. Amanah saat ini yang terbaru adalah anggota bidang pengembangan program gerakan pemasyarakatan minat baca Dinas Perpustakaan dan Kearsifan Provinsi Riau sampai tahun 2024. Prestasi kepenulisannya ini Bapak Ibu itu akan saya bacakan sebanyak 30 halaman tapi nggak mungkin ya gitu. Yang terbaru aja deh, yang terbaru itu adalah apa ya Mbak ya? Aduh bingung bacanya yang terbaru yang mana nih Pak? Udahlah, Instagramku aja dipromoin. Udah. Bapak nggak ngerti yang kayak gini juga nih. Bingung. Narasumber dalam workshop penulisan artikel opini, kemudian banyak banget deh pokoknya nanti follow Instagramnya. Beliau ini adalah cerpenis, novelis, dan penulis konten ya. Ya di kolom chat itu Instagramnya. Silakan Mbak Nafia untuk pemaparan malam hari ini. Oh ya, sebelum Mbak Nafia mulai itu seperti kata Pak Bambang tadi, next kita akan ada kegiatan teknis kepenulisan bareng ya, begitu. Nanti saya informasikan di akhir acara. Silakan Mbak Nafia. Baik, terima kasih Vita, teman-teman semua ya. Mohon izin ini para narasumber dari FLP. Malam ini ada Pak Bambang, ada Pak Mula, ada Kak Mulyati Umar ya. Vita ya, selamat malam Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Mudah-mudahan tetap semangat dan gak ngantuk ya.
eh, senang sekali nih ada 50 audiens, teman-teman semua dari seluruh Indonesia. Mudah-mudahan tetap semangat nih, nah sampai nanti selesai acara kita bisa ngobrol bareng seputar cerpen ya, menulis cerpen. Nah, itu saya tadi ada share link blog ya. Link blog saya itu materi kita untuk malam hari ini. Saya nggak buat PPT seperti teman-teman yang lain. Karena saya penulis artikel, saya menyajikan materi saya di blog. Teman-teman bisa share blog saya ini, ya, boleh pelajari ya, dan boleh kita saling BW ya kalau yang teman-teman punya blog. Tapi saya akan share materi di blog saya ini untuk kita bahas malam hari ini ya. Oke, sebelumnya bisa saling silaturahim di Instagram ya. Silakan di follow Instagram saya, nanti saya follow back. Itu di navia.setia, ada di kolom chat ya, teman-teman semua. Oke, tadi narasumber Pak Bambang, kemudian ada Pak Mula, sudah menyajikan ya pengalaman-pengalaman yang luar biasa terkait kepenulisan cerpen. Oh ya, saya mohon izin ya, sepertinya sinyal saya juga nggak stabil, jadi kalau saya matikan video. Sebentar, stop video ya. Baik ya, mohon izin ya teman-teman. Gini, teman-teman sekalian, tulis cerpen itu saya kok jadi mengkritik judul ya. Tapi saya pengen mengajak diskusi teman-teman gitu. Ada yang mengatakan menulis cerpen itu mudah, ya kan? Seperti judul kita malam hari ini adalah menulis cerpen itu mudah. Tapi teman-teman mungkin yang di FLP yang ikut kelas Duta Cerpen, apa iya mudah gitu? Coba ditanya ya, apakah benar menulis cerpen itu mudah? Nah, saya mungkin punya definisi yang berbeda ya terkait menulis cerpen ini. Saya lebih senang mendefinisikannya itu menulis cerpen itu menarik ya. Karena gini, teman-teman mungkin yang bergelut di dunia akademik ya, mahasiswa, dosen dan sebagainya, tentu kita punya pengalaman bagaimana menulis naskah-naskah ilmiah ya, atau bahkan saya juga di dunia kepenulisan artikel ya, kita menulis artikel-artikel non fiksi gitu. Nah, di sana kita mungkin mendapatkan informasi ya, kita mendapatkan data, kita bisa mikir lah dari hasil-hasil riset, dari hasil-hasil penelitian orang begitu. Tetapi ada satu hal yang berbeda ketika teman-teman menulis sebuah karya fiksi, dalam hal ini cerpen, dengan karya-karya non fiksi. Saya mengatakan bahwa menulis karya fiksi itu menarik gitu. Enjoy. Saya pernah buktikan begini Bapak Ibu, mungkin bisa dibuat penelitian gitu. Dalam sehari saya menulis 3.000 kata artikel misalnya. Belum lagi nanti yang jurnal-jurnal ya. Aduh. Itu kelelahan saya cukup luar biasa. Kemudian kepala itu ya agak sakit-sakit. Kemudian saya harus mengonsumsi susu ya, karena kalau protein itu kan nutrisi kepala kita untuk mikir itu adalah protein. Jadi saya biasanya kalau banyak kerjaan ya, banyak nulis artikel atau ini sekarang banyak makalah gitu, membaca jurnal dan sebagainya, itu membutuhkan cakupan asupan energi yang lebih gitu. Saya hitung-hitung ini tercover nggak ya gitu kebutuhan pemasukan saya menulis begitu dengan kebutuhan saya harus menyediakan makanan begitu dalam arti ya. Ya karena kalau menulis artikel itu luar biasa gitu ya. Kemudian saya bandingkan dengan ketika saya menulis novel gitu. Ya, saya menggarap beberapa novel ya. Nah, menulis novel itu Bapak Ibu, semakin kita menulis ya, semakin misalnya habis berapa nih halaman, 7 halaman, bahkan sampai 10 halaman, 15 halaman, itu semakin pikiran kita itu enjoy dan ikut larut gitu. Beda ya. Jadi kalau nulis fiksi itu kita menikmati, enjoy, terhibur, tapi ketika kita nulis non fiksi itu ada semacam kelelahan di pikiran kita. Jadi saya lebih mengatakan, oh nulis cerpen ini menarik. Walaupun mungkin secara teknik nggak bisa kita gampang-gampangan juga ya dalam menulis cerpen. Tetapi dalam hal ini
dia akan memberikan ruang ya ketertarikan yang lebih dibandingkan dengan naskah yang sifatnya non fiksi. Ini dalam perspektif saya dan pengalaman saya, barangkali teman-teman di sini punya pengalaman yang berbeda ya. Kayaknya mungkin tambah stres gitu ya kalau suruh nulis cerpen tapi kalau suruh nulis jurnal mungkin asik gitu ya. Kok saya beda ya? Mungkin karena kecenderungan otak kita. Tapi saya punya hipotesis seperti itu buat diri saya gitu. Nah, kemudian teman-teman ini ada beberapa panduan lah secara umum ya, secara umum ketika teman-teman ingin menulis cerpen misalnya. Sebenarnya cara ini juga dilakukan baik yang pemula maupun yang sudah advance ya. Kita pasti berangkatnya dari sini. Bagaimana kita yang pertama kali adalah kita tentu saja kita seperti tadi sudah distimulus ya oleh narasumber pertama. Teman-teman mau nulis cerpen, apa nih idenya ya? Tentu apapun jenis tulisan yang akan kita tulis, maka kita harus berangkat dari yang namanya ide. Ya. Ide cerpen yang baik tentu ide-ide yang luar biasa, ya, ide-ide yang unik, ide yang masih jarang, kemudian menarik. Gitu. Ide itu menarik. Ada orang menulis cerita biasa, luar biasa begitu. Idenya menarik. Ada juga mungkin ide-ide yang sederhana, tetapi tidak semata-mata ketika kita mengatakan, oh ide yang baik itu akan membuat tulisan itu menjadi baik juga. Bisa iya, bisa tidak. Ya. Sebaliknya, ide yang buruk, ya ide yang masih standar lah, tidak buruk ya. Dia bisa jadi menjadi karya yang luar biasa, bisa jadi memang benar-benar gagal. Tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, kemudian teman-teman tentu kalau di dalam sebuah karya fiksi ini ada yang namanya karakter ya, teman-teman pasti sudah membaca itu. Ada karakter, ada konflik, ada alur, ada plot, dan sebagainya. Nah, karakter ini adalah ibaratnya kita itu dalam hidup ini, ya, maka karakter itu adalah pemerannya. Di dalam karya fiksi kita, cerpen kita juga seperti itu. Dan keberhasilan seorang penulis cerpen adalah ketika dia juga berhasil mendesain karakter tokohnya itu dengan baik. Ya, karena cerita itu akan terpengaruhi dengan karakter tokoh yang dihasilkan atau disajikan oleh seorang penulis. Kemudian ada satu hal yang sederhana begini. Ketika kita mau nulis cerpen ya, kita bilang aku mau nulis cerpen nih gitu. Maka hal sederhana yang teman-teman harus bisa jawab dulu adalah sebenarnya kamu tuh pengen nulis apa sih gitu. Ya, saya kan sering ya kalau mau nulis itu kalau kita konsul gitu dengan senior ditanya, sebenarnya lu mau nulis apa gitu. Karena kadang-kadang kita tuh yang mau kita tulis sendiri kita belum tahu. Pernah nggak seperti itu? Ditanya kamu sebenarnya mau nulis apa? Apa ya? Sebenarnya mau kayak gini-gini, tapi masih gini-gini. Buat gini-gini berarti itu kita belum kuat ya, belum siap kita untuk menulis cerita itu sebenarnya. Jadi ketika kita mengatakan saya mau nulis cerpen, maka kita harus siap sampaikan saya tuh pengen nulis gini gitu. Sudah jelas ya. Maka kalau kita sudah jelas, maka kita bisa lebih mudah memetakan unsur-unsur dalam cerpen tersebut ya. Kalau misalnya belum, wah ini berarti memang dia belum siap. Artinya nanti perlu dimatangkan lagi ya dengan menggunakan sinopsis kah, imajinasinya lebih ditingkatkan kah, risetnya lebih diperbanyak kah. Jadi itu akan mempengaruhi bagaimana kesiapan kita dalam menyajikan sebuah cerita. Nah, kemudian membuat ending yang berkesan. Jadi cerita ini Bu, Kak, ya kakak-kakak semua, yang namanya cerpen itu dia ada endingnya. Beda dengan kehidupan kita. Kehidupan kita ini belum ada endingnya ya kan. Jadi ketika kehidupan kita ini masih biasa-biasa saja, misalnya ya berbeda dengan ketika kita menyajikan cerpen. Cerpen itu endingnya itu harus memorable kalau tadi saya baca di sebuah literatur. Bagaimana ending-ending dari sebuah cerita itu bisa menimbulkan kesan di hati para pembaca. Kenapa gini? Sebenarnya kan cerita-cerita pendek ini, apakah novel, apa cerpen ya, maaf, fiksi ya, prosa, itu dibaca oleh para pembacanya, selain mereka untuk menghibur, itu juga ada unsur untuk sebuah proses pembelajaran. Jadi sebuah ending yang berkesan itu bukan hanya sifatnya menghibur, tapi juga bisa memberikan
pembelajaran bagi pembaca gitu. Bahkan mungkin dalam kehidupan kita ini kita bisa menganalogikan kehidupan kita itu mungkin dengan sebuah ending sebuah karya prosa yang pernah kita baca gitu. Nah, bahkan teman-teman mungkin kalau yang biasa menulis ya, menulis prosa dan sebagainya, kehidupannya mungkin endingnya bisa terpengaruhi oleh karya yang mereka tulis, ya. Nah, jadi bagaimana seorang penulis itu bisa menyajikan ending dalam hal ini orang sering bilang ya yang twist ya, yang nendang, yang mengejutkan, yang tidak disangka-sangka, itulah ending yang akan membuat pembaca, oh iya ya, aku kira tadi si tokoh ini nih yang baik, ternyata dia yang jahat gitu. Pokoknya ada semacam keterkejutan ya. Ada semacam hal yang membuat pembaca itu wow. Itulah penyajian sebuah ending yang baik ya. Walaupun ending ini tidak satu-satunya unsur yang menentukan sebuah karya itu bagus ya, masih banyak karya-karya lain. Bahkan kalau kita baca tren cerpen-cerpen di media nasional sekarang, ada yang mengabaikan unsur dari ending ini. Ending biasa aja lah, nggak usah terlalu aneh-aneh. Bahkan endingnya lurus, ending bisa tertebak gitu. Tapi ada unsur-unsur lain yang diunggulkan di dalam karya cerpen tersebut. Oke, terakhir, teman-teman sekalian, se-expert apapun teman-teman jadi penulis misalnya, sudah advance, sudah pokoknya bikin sehari misalnya biasa nulis di platform ribuan kata misalnya. Pernah nggak kita itu memposisikan diri kita itu sebagai pembaca dari karya-karya yang kita buat gitu? Kalau nyatanya belum, selama ini kita masih jadi penulis saja, maka kita akan sulit mengetahui di mana sih sebenarnya celah kelemahan dari karya kita itu. Maka saya merekomendasikan ya buat diri saya, buat teman-teman semua, ketika teman-teman itu sudah selesai menjadi penulis terhadap cerita teman-teman, apakah cerpen, apakah novel, maka posisikanlah diri kita setelah itu sebagai pembaca dari karya-karya kita. Baca, objektif kita menilai, oh ini kamu gagal, kamu jelek. Sama kayak kita komentarin karya orang, ya kan? Kita kan kalau komentarin karya orang, oh pintar banget, oh kok jelek ya gini-gini. Pas kita bikin sendiri, bisa nggak kamu buat seperti itu? Gitu. Jadi ketika kita sudah menyelesaikan sebuah karya kita, maka jadilah seorang pembaca yang kritik, sama seperti kita menjadi seorang pembaca terhadap karya orang lain. Jadi nggak usah dibela-bela diri kita sendiri. Ya kalau memang itu jelek, ya udah akui sebagai suatu yang jelek. Gitu. Bagaimana kita bisa mengatakan karya kita itu jelek? Kalau kita punya pengalaman bacaan yang lebih bagus. Tapi kalau kita nggak punya bacaan yang lebih bagus, ya kita mengatakan karya kita yang paling bagus. Tidak ada cacat celahnya dari karya kita. Nah, mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Jadi kita di FLP, di Aisyo Brand ini mengajak teman-teman semua juga untuk yuk kita belajar cerpen ya. Dalam hal ini kita memfokuskan cerpen karena novel itu lebih luas ya, lebih luas cakupannya, lebih intensif penggarapannya. Nah, cerpen yang sederhana, kita ingin mengajak nih semua kalangan. Apakah pelajar ya, apakah guru, ibu rumah tangga, apalagi yang paling banyak dramanya dalam hidupnya itu sebenarnya paling banyak idenya dalam membuat cerita pendek ya. Apakah dia guru, apakah dia siswa, apakah dia mahasiswa, apakah dia pekerja, atau apakah dia seorang peneliti gitu ya. Seorang yang nggak sempat nih aku nulis baca cerpen, baca novel gitu. Ya dosen saya tuh bilang gini, dia seorang dosen filsafat ya. Saya dalam menyelesaikan disertasi saya itu saya punya sejumlah novel yang hampir sama banyaknya dengan jurnal-jurnal yang saya koleksi gitu. Jadi kalau misalnya beliau habis bikin jurnal ya menyelesaikan, maka dia balik gitu ke karya fiksi untuk menyeimbangkan pikirannya, menyeimbangkan otaknya gitu, otak kiri, otak kanan supaya kita lebih rileks tadi. Ya, jadi teman-teman boleh ya nanti kita setelah ini kita ada rencana mengajak teman-teman semua nih di luar FLP, baik FLP maupun luar FLP, semua ya di seluruh Indonesia, yuk kita belajar cerpen dari awal. Materinya tentu akan lebih intensif karena menulis cerpen itu ternyata nggak cuma tulis berdasarkan apa yang kita rasakan, enggak. Dia ada tekniknya supaya teman-teman itu paham ya, cerpen itu ternyata begini-begini. Apa unsur-unsurnya? Bagaimana cara membuatnya? Nah, membuatnya itu enak sekali. Jadi nanti bisa sesukses Pak Bambang ikut Ubud Writer,
menang cerpen berderet-deret. Aduh, pokoknya rekeningnya selalu terisi dari honor-honor lomba. Dan honornya lomba cerpen ini nggak sederhana ya. Kalau mungkin sekarang kita lihat di event-event di Dewan Kesenian itu berjuta-juta ya. Bahkan ya di FLP itu banyak ya teman-teman yang profesinya itu ya lomba. Begitu ada cerpen, ada lomba-lomba fiksi, novel, cerpen, puisi. Oh, memang profesinya lomba. Dan rekeningnya terisi dari menang-menang lomba itu. Apalagi yang guru ya, saya nggak sampaikan, wah luar biasa sekali manfaatnya. Jadi ayo kita belajar, ini ada ruang diskusi, ruang belajar yang nantinya akan bermanfaat bagi kehidupan Bapak Ibu. Apapun profesi Bapak Ibu, percayalah kalau kita belajar menulis ini akan memberikan manfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nafiah. Kalau berbicara cerpen sama Mbak Nafiah nanti bisa berapi-api. Nah, silakan nanti ikutin kelas selanjutnya ya Mbak ya. Bertemu lagi dengan Mbak Nafiah. Baik, narasumber kita yang terakhir nih udah standby. Halo, Assalamualaikum Bu Mul. Waalaikumsalam Vita. Itu lagi di pantai mana Bu? Di gunung ya? Keblur tadi gambarnya. Oke. Bu Mul nanti akan memberikan paparan juga ya Bu terkait menulis cerpen itu mudah sesuai tema kita malam hari ini. Dan saya akan perkenalkan dulu narasumber kita. Nama Mulyati Umar, nama pena dari Mulyati. Jadi nama aslinya Mulyati aja ya Bu. Cuma lebih kenal di Mulyati Umar, itu nama pena. Mulyati MPD, dilahirkan di Situju Gadang pada 12 Desember 1974, menamatkan S2 pada Pendidikan Dasar UNP 2016, keseharian berprofesi sebagai kepala sekolah di SD Negeri 144 Pekanbaru. Beberapa tulisan artikel pendidikan dan puisi sudah dimuat di media cetak. Termaktub dalam buku antologi puisi juga melahirkan buku tunggal. Juara 1 lomba menulis puisi Guru Seriau, juara 3 lomba menulis cerpen Guru Seriau, tim penulis skenario Lenong Legenda MNC TV, juara 1 guru berprestasi tingkat Kota Pekanbaru 2019, juara 3 guru berprestasi tingkat Provinsi Riau 2019. Saat ini tergabung dalam Forum Lingkar Pena Wilayah Riau. Nah, ada emailnya, ada Facebooknya, nanti kita bagikan. Blognya beliau adalah mentarisago.com, YouTube-nya juga, silakan di-follow, subscribe, like, comment, and share ya Bu ya. Pokoknya di semua deh di babak gitu ya. Iya. Pada malam hari ini Bu Mul akan bercerita tentang menulis cerpen itu mudah. Dipersilakan Bu Mul. 15 menit dari sekarang Bu Mul. Iya, terima kasih. Mana ini? Kenapa tak muncul ini? Ya. Screen-nya di mana nih, Vita? Oh, itu Bu, tanda panah itu. Share screen. Enggak, udah. Oh, ini dia. Tadi Dia muncul. ketutup. Udah. Oh, layar Bu mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nampak screen-nya? Sudah Bu, di slideshow Bu. Oke. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, mungkin adik-adik juga teman-teman di seluruh Indonesia. Kayaknya ada perwakilan karena kemarin ada yang dari daerah lain juga yang bergabung pada malam hari ini. Salam kenal. Mungkin kata orang tak kenal maka tak sayang. Nah, untuk lebih kenalnya itu bisa lihat di Instagramnya saya itu Mulyati_Umar. Saat ini keseharian sebagai kepala sekolah sudah dijelaskan oleh Vita tadi sebagai moderator. Mungkin saya lebih begini, dalam menulis cerpen ini kan mudah menulis cerpen gitu. Menulis cerpen itu mudah. Nah, mudahnya itu tergantung daripada diri kita sebetulnya. Kita mau mudah itu menurut diri kita atau
dipersulit. Jadi ada niat, ada keinginan dari dalam diri bagaimana bisa menulis itu menjadi sebuah karya yang memang layak untuk dinikmati orang dan memberikan pencerahan. Mungkin untuk perkenalan di situ CV-nya sebagai penulis skenario. Kenapa bisa menulis skenario seperti ini? Mungkin ada pertanyaan kok bisa bergabung gitu. Intinya di setiap kesempatan yang ada kita ambil. Ada kesempatan kita ambil. Jadi intinya ketika ada momen rasanya kita bisa, kenapa tidak? Orang bisa, kenapa kita tidak? Saya lebih berprinsipnya seperti itu. Orang bisa membuat kayak Pak Bambang, dia mampu mendapatkan misalkan anugerah acarya sastra dari Kemendikbud sebagai seorang guru, penghargaan kepada guru yang sibuk menulis sastra, kenapa kita juga bisa tidak gitu. Jadi dari sekarang tekadkan diri. Apa bedanya kita dengan orang lain? Jadi mungkin saya lebih ke motivasi agar mudah untuk menulis nantinya. Ini ada beberapa karya, terus juga untuk menulis buku. Dalam menulis buku juga seperti itu. Saya bergabung di Forum Lingkar Pena itu cukup baru di tahun 2017. Nah, sebelumnya hanya mengenal Forum Lingkar Pena, tapi tidak tahu ternyata di Riau itu FLP sudah lama gitu. Padahal saya mencari-cari. Tujuannya bergabung di situ tuh ada. Salah satunya adalah memotivasi kita untuk terus menulis. Ketika kita bergabung di komunitas, lihat Mbak Sugiarti, dia menerbitkan novel atau cerpennya di sini, Pak Bambang dapat penghargaan ini, cerpennya sudah jadi. Itu motivasi tersendiri buat kita untuk menulis. Jadi kalau kita hanya dia melihat kita tanpa bergabung di suatu komunitas, rasanya untuk menulis ke arah fiksi itu akan jauh. Jadi dulu saya mulai menulis itu dari tahun 98, 97 itu sudah mulai menulis. Tapi lebih ke artikel, jadi nulis artikel, terbit di ada kalau di perusahaan, karena dulu saya bekerja di perusahaan, ada semacam di perusahaan itu kayak bukan tapi ada selebaran-selebaran, jadi memang kita terbitkan setiap hari Jumat, 1 kali seminggu itu akan terbit ya. Jadi lebih menulis di situ. Terus ketika beralih profesi menjadi guru, waktu itu munculnya, oh ternyata guru itu butuh artikel gitu. Tetapi tidak hanya itu, akhirnya ketika bergabung di Forum Lingkar Pena, keinginan-keinginan lama untuk menjadi penulis itu akhirnya terpenuhi. Jadi harus ada motivasi dalam diri itu, bagaimana kita bisa ketika orang juga bisa gitu. Jadi perlu berlatih, belajar, dan asah kemampuan yang ada dalam diri. Nah, untuk buku, mungkin ada beberapa buku yang terbit. Kebanyakan masih antologi. Kalau yang buku tunggal itu, kayaknya buku fiksi 1, terus cerita anak 1. Ini kebetulan kemarin dari Balai Bahasa yang hak ciptanya di Balai Bahasa cerita rakyat yang dialihkan ke kita nulis dalam bahasa daerah lalu pindahkan ke bahasa Indonesia. Nah, pada dasarnya kenapa kita bisa mendapatkan peluang-peluang bisa menulis di berbagai macam buku, itu intinya adalah proses dari kita bergaul dan mengazamkan diri untuk menulis. Jadi menulis itu banyak hal yang kita dapatkan. Seperti Pak Bambang bilang tadi, kita bisa kenalan dengan siapa saja. Seperti saya mendapatkan Lenong Legenda ini karena kenalan. Kenal dengan sutradaranya, ya kita bisa bergabung di situ. Kebetulan dia ada bilang gini, ada peluang untuk nulis skrip, ayo bergabung. Kita ajukan judul. Nah, jadi banyak hal yang kita dapatkan dari menulis. Pertama kali menulis cerpen itu, saya di sini nanti. 2017 saya nulis cerpen. Cerpen itu hal yang terdekat dengan diri aja sebetulnya. Yang terdekat dengan sekitar, karena itu yang kita kita hadapi dari dulu, jadi kayaknya mendarah daging gitu. Lalu saya tulis judulnya itu Waqiah. Waktu itu sama teman-teman di FLP dikasih kritikan begini-begini, terus saya tidak patah semangat. Ya udah, kalau kurang bagus, ayo diubah lagi, direvisi lagi. Akhirnya saya ikutkan dalam lomba menulis cerpen guru di UIR waktu itu.
Nah, alhamdulillah cerpen yang selama ini dikritik akhirnya bisa mendapatkan menang. Jadi menang atau tidaknya sebuah karya itu adalah proses. Jadi ketika misalkan kita pertama-tama tidak bisa apa-apa, terus kita menulis, lalu kirim untuk perlombaan, terus kalah, jadi kan itu motivasi lagi untuk terus bergerak. Gitu. Terus menjadi guru berprestasi itu juga hasil dari buah menulis. Terus saya mendapatkan anugerah sebagai apa ini namanya anugerah Kartini Award kemarin, itu juga sebetulnya tulisan gitu. Ada beberapa penghargaan didapat semuanya aslinya dari menulis. Jadi dengan menulis itu banyak teman, banyak hal yang kita dapatkan dari menulis, baik itu fiksi atau non fiksi. Tetapi kalau kita menulis fiksi rasanya beda, terutama cerpen. Cerpen itu kan cerita pendek yang kita rangkai dengan kata-kata yang bisa menarik orang, tapi pendek. Kalau novel itu kan berbulan-bulan, bertahun-tahun orang menyelesaikan, tapi kalau cerpen singkat. Jadi untuk kita sebagai pemula, untuk menulis cerpen itu adalah hal yang sangat mudah nanti kita lakukan. Yang penting tulis saja hal terdekat dengan diri sendiri. Nah, di samping itu, saya juga mendapatkan banyak hal dari hasil menulis. Kalau Mbak Sugi tadi menjelaskan tentang lebih ke cerpennya, kalau kayaknya saya lebih ke motivasi. Banyak hal yang kita dapatkan. Kita kata Pak Bambang tadi, kita bisa bergaul dengan banyak orang. Nah betul, kita juga diundang dari beberapa komunitas yang mengundang, atau kita jadi pembicara di beberapa tempat. Itu dari apa? Buah dari apa yang kita hasilkan. Jadi tidak ada yang tidak mungkin asal kita mau. Terus ini juga beberapa karya, ini intinya cerpen yang terbit di Sumbar 1, Riau 1. Nah, apa yang mendorong kita untuk menulis adalah ini. Dorongan atau energi yang dalam diri itu, kita punya energi nih, punya dorongan dalam diri kita untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Tujuan kita apa? Karya kita jadi. Nah, dengan itu kita semangat betul-betul ingin menjadikan karya itu kita itu jadi. Insya Allah akan jadi, tapi itu butuh proses, terus belajar. Nah, dengan bergabungnya nanti mungkin di kelas kepenulisan yang akan ditajak oleh S-Brand dan Forum Lingkar Pena, itu akan banyak hal-hal yang teman-teman dapatkan. Mulai dari mengolah cerpen dari awal sampai cerpen itu jadi. Intinya apa? Ada kemauan untuk menjadikan karya itu jadi. Jadi kita harus ada motivasi. Nah, di akhir karena waktu yang diberikan tidak banyak, setiap kita punya mimpi. Buya Hamka terkenal sampai sekarang, kisah-kisahnya masih dibaca oleh orang lain. Banyak ibroh yang kita dapatkan dari karya-karya beliau, itu dari apa? Dari hasil tulisannya. Begitupun kita mengenal misalkan cerpen zaman dahulu, Nafis dengan salah asuhannya. Itu kan cerita mereka yang telah lalu ditulis, lalu saat ini masih kita nikmati. Begitu juga dengan kita. Kita menulis saat ini akan meninggalkan apa ya? Ketika kita membaca ceritanya misalkan Buya Hamka dengan latar belakang masa lalu. Nah, ketika kita saat ini menulis, nanti anak cucu kita dia akan paham, oh ini ternyata di tahun 2022 di abad ke-20 itu ini loh yang terjadi. Itu dari mana mereka dapatkan? Dari tulisan. Tulisan itu baik berupa fiksi atau non fiksi. Tapi kalau di dalam non fiksi itu kayaknya cerita itu dirangkai lebih menarik gitu. Jadi kalau orang membaca non-fiksi mungkin dia akan bosan. Tetapi ketika kita menyajikan hal-hal itu dalam bentuk tulisan fiksi, itu akan menarik siapa saja untuk membaca. Misalkan kayak kita membaca kayak Tenggelamnya Kapal Pandewi, itu kan kejadiannya sudah lama. Tetapi kita orang, oh ternyata zaman dahulu pakaiannya seperti ini, media cetak yang keluar ini, ketika misalkan Hayati dengan dia berkirim surat seperti ini, itu kan sejarah. Sekarang kan orang sudah pakai HP gitu.
Jadi ada hal-hal yang bisa dipelajari dari setiap tulisan itu sendiri. Jadi di masa akan datang mungkin kata kuncinya ini, menulislah, karena dengan menulis kita meninggalkan jejak-jejak sejarah. Untuk siapa? Untuk generasi yang akan datang. Ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia, mungkin tulisan itulah yang akan bermakna bagi kita, bagi orang lain. Ketika dia membaca, dia mampu berubah, dan itu juga akan menjadi ladang amal buat kita. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih sebagai pengantar. Mungkin nanti kalau menjadi kita akan bertemu lagi di kelas menulis intensif yang akan ditajak oleh Forum Lingkar Pena dan Esbrand. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Mul atas pemaparannya pada malam hari ini. Jadi saya nangkapnya dari narasumber pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini adalah apapun profesi kita, itu kita bisa menulis gitu ya Bu ya. Dan kemudian cerpen ini menjadi salah satu genre yang sangat menarik karena memang banyak ya disampaikan oleh narasumber kita tadi. Itu dia cukup unik begitu ya, bisa kita pelajari dulu sebagai penulis pemula, begitulah intinya gitu. Kita bisa mulai dari cerpen dulu. Nah, di Esbrand rekan-rekan mungkin sambil isi presensi begitu ya, sebelum nanti kita masuk sesi diskusi itu Esbrand itu nanti di dalam waktu dekat akan ada kelas intensif dimulai di Ramadan begitu, terkait teknis kepenulisan cerpen. Nah, saya akan share screen, izin ya. Oke, sebentar mana nih? Nah, ini. Esbrand itu akan menajak kegiatan menulis cerpen bersama karyawan itu nanti di hari Sabtu dan Ahad itu 1 sampai 2 April 2023. Ini juga sembari bisa mengisi kegiatan Ramadannya Bapak Ibu sekalian begitu. Nanti silakan bergabung di kami di Cerpen April 2023 atau nanti narahubungnya ke Mbak Pamula atau bisa chat saya juga langsung. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, rekan-rekan apa yang akan didapatkan? Ini fasilitas yang akan rekan-rekan dapatkan begitu. Nanti kita akan intens menulis di cerpen begitu. Ada 2 hari di jam 9 sampai jam 11 itu melalui Zoom meeting. Ini fasilitas teman-teman akan dapatkan nih. Dan puncaknya kita akan melakukan tentu saja pembuatan antologi bersama ya Pak Bambang ya, begitu. Dan nanti peserta terbaik juga akan dimuat di Tiras Time. Jadi teman-teman rekan-rekan silakan manfaatkan peluang ini begitu karena memang kita terbatas banget untuk kegiatan cerpen ini ya, karena di Esbrand sendiri itu banyak kegiatan. Silakan investasinya cuma 75.000, nanti bisa chat Mbak Pamula atau saya untuk teknis pelaksanaan kegiatan cerpen ini. Silakan nanti hubungi di Mbak Pamula ya. Oke. Next kita mungkin bakal kasih kesempatan nih ya Mbak ya, terbatas saja buat 2 orang deh penanya yang mungkin mau sharing atau mau tanya-tanya apa gitu. Sama Pak Bambang boleh, Mbak Naf boleh, Mbak Pamula boleh, Bu Mul boleh. Silakan. Ada yang mau bertanya atau diskusi atau tukar pendapat gitu terkait dunia cerpen? Halo. Pada diam mungkin lagi berpikir nih Mbak Pamula. Atau kalau malu on cam itu boleh di chat ya Mbak ya, gitu. Silakan Bapak Ibu, rekan-rekan. Ada yang ingin bertanya? Ini ada rekan-rekan saya. Oke kakak-kakak, teman-teman rekan-rekan ada yang ingin bertanya? Nggak bisa dibuka Bu, apanya nggak bisa dibuka? Masa sih? Coba. Oke, sebentar lagi saya cek. Oh linknya. Oke. Gimana nih Bu? Kayaknya pada malu-malu. Oh, sudah ada itu Vita. Mungkin Pertanyaan di singkat chatting. jaringannya kali ya. Mbak Nafia, Mbak Pamula, Pak Bambang mungkin ada sesuatu gitu ya buat romantik teman-teman ini. Sudah ada tuh di pertanyaan di chat. Ya?
Chat. Oh, bagaimana? Oh, ada ya. Izin bertanya Kak Pamula cara mengatasi block writer pas saat menulis cerpen. Oke, Mbak Pamula. Mengatasi apa? Block writer pas saat menulis cerpen. Ini di mana sih kok nggak bisa kebaca? Iya, ketimbun ini di ini Mbak, di chat, kolom chat. Ini trik block writer. Oh, mentok ya maksudnya ya? Ya, Mbak. Mentok, kalau udah mentok, kalau mentok Mbak ngopi dulu, Bu. Bu Adijah ya, kalau saya sih mentok nulis ya udah berhenti dulu, berarti otaknya sedang lelah, tidak bisa refresh gitu kan. Nah, mentok kita coba baca cerpen yang sejenis, yang alirannya, yang genrenya mirip-mirip gitu, nanti dapat ide sendiri gitu, merenung dulu. Pokoknya stop dulu lah kalau blok ngeblok, mentok gitu, stop dulu, refresh, istirahat, nanti kita buka lagi. Dan saya ingat kata Pak Bambang, Mbak Nafiah tuh cerpen tuh memang harus diendapkan dulu, nanti baca lagi, ada ide baru lagi, tulis lagi, mentok lagi ya, gitu juga seterusnya gitu. Karena memang mau nggak mau cerpen itu ya harus ini ya, baca cerpen dulu. Terus salah satu yang paling penting itu bikin kerangka yang disampaikan Mbak Nafiah tadi. Nah, kerangkanya kalau udah bener insya Allah udahlah tuh gitu. Itu Bu, kalau mentok istirahat dulu Bu, jangan dipaksa Bu, nggak akan bisa itu gitu. Kalau dari saya mungkin nanti Mbak Nafiah dan Pak Bambang bisa nambahin gitu. Oke. Kalau Mbak Pamula bawa ngopi dan foto kali ya Mbak ya? Ya, santai dulu gitu. Baca cerpen dulu, nanti dapat ide itu. Baca cerpen lain masih dapat ide insya Allah. Boleh ditambahkan Pak Bambang? Baik, tadi Mbak Mula sudah memulai kalimatnya. Saya paling suka menggunakan istilah ketika block writer ini. Dalam menulis kita harus ada proses pengendapan untuk menjaga jarak. Nah, gitu loh. Kita jangan terlalu mencintai cerpen kita, karena kalau kita sudah terlalu mencintai cerpen kita nggak tega membuat satu itu menjadi sesuatu yang lebih baik, gitu kan? Nah, kita harus endapkan, kasih jarak, entahkah 1-2 hari ataukah seminggu, tergantung banyak waktu target kita. Itu biasanya ada kejujuran muncul di dalamnya untuk cerpen kita ini akan diarahkan kemana. Nah gitu, biasanya seperti itu. Karena kalau kita ada cinta banget dengan cerpen kita, ih sayang tokonya mau dimatikan, jangan, misalnya kayak gitu. Padahal dalam cerita tuh bagusnya memang dia mati, misalnya kayak gitu kan. Nah jadi kita harus ada proses pengendapan, jaga jarak, kemudian kalau misalnya saat itu kita ada kesempatan lagi, cari referensi lagi. Sekali lagi meta analisis referensi itu luar biasa. Bisa memperdalam, mempercantik, memperdetil cerita kita. Walaupun fiksi, ketika kita bisa menyebutkan sebuah tempat yang sangat detil, peristiwa waktu yang sangat sangat tepat gitu kan. Kemudian setting yang sangat sangat detil dan sebagainya, itu jadi orang akan terbaca terus. Kejar terus dari setiap paragraf itu mana yang bisa kita detilkan, mana yang kita bisa detilkan secara fakta kayak gitu. Jadi kita kasih jarak, kita endapkan, perdalam dengan referensi. Itu saja Vita. Oke Pak, Mbak Nafiah, ini pertanyaan bagaimana trik untuk mendapatkan ide? Boleh di off cam aja Mbak, sinyalnya Iya. kayaknya belum. Aduh. Sama dengan Pamula. Oke ya teman-teman, bagaimana caranya mendapatkan ide? Jadi proses mendapatkan ide itu dengan kita melihat sesuatu, memikirkan sesuatu, kemudian memahami sesuatu, mengimajinasikan sesuatu, sehingga muncullah ide itu. Jadi bagaimana cara mendapatkan ide? Maka teman-teman harus menstimulasi semua itu. Maka orang ada yang bilang nyari ide dengan jalan-jalan, ya kan? Ada yang dengan membaca, ada yang dengan menonton, ada yang mendengar cerita orang, ada yang dia stalking aja di medsos, kan dia melihat sesuatu. Gitu. Ya, ada yang dengan membaca karya-karya terbaru, misalnya di koran, di media online dan sebagainya. Ya, itu semua pada dasarnya adalah untuk mengaktifkan panca indera kita itu dalam merumuskan sebuah ide dari hasil proses itu gitu. Jadi kita melihat orang misalnya, kita melihat orang lagi jalan, apakah
kita hanya melihat orang berjalan begitu saja? Ya, kalau kita sudah mengikrarkan diri kita, saya itu pengen cari ide misalnya, saya itu pengen nulis, saya pengen cari ide, maka ide panca indera kita itu harus aktif gitu. Ketika kita melihat sesuatu, kita harus memikirkan sesuatu yang berbeda dari apa yang kita lihat. Jadi tidak lahiriah, tapi ada hal-hal lain yang kita pandang dari sebuah objek itu yang dia bisa memunculkan kreativitas. Misalnya Bapak Ibu misalnya jalan ya yang di Pekanbaru ya, dulu itu di dekat simpang SKA itu ada tukang tambal ban di sebelah kiri kalau nggak salah saya, jalan ke Nangka itu ya, di tepi jalan itu ada bapak-bapak yang kerjanya itu menambal ban. Nah, kalau Bapak Ibu itu teman-teman semua adalah orang yang ingin mencari ide penulis, maka ada hal lain yang kita lihat dari profesi atau pekerjaan bapak-bapak itu. Ya. Kalau dalam teori filsafat komunikasi itu, seseorang itu ketika kita melihat sesuatu, maka kebenaran yang mungkin ada dalam sesuatu itu, dalam perspektif kita, itu hanya sekitar 5%. Dan 95%-nya itu masih abstrak. Dalam arti, kita bisa mengambil ruang yang 95% itu sebagai imajinasi ide kita. Jadi saya pernah tuh melihat bapak itu yang kerjanya seperti itu. Jadi kalau kita melihat secara fisik ya, kita memandang bapak ini kasihan ya kerjanya nambal ban di pinggir jalan gitu segala macam. Tapi ternyata ya di balik itu saya berpikirnya lain gitu. Tidak semua yang kita lihat itu adalah kenyataan dari sesuatu itu. Itulah kerja penulis ya, mengimajinasikan sesuatu. Tapi kita bukan seperti wartawan ya. Wartawan itu kan meliput, memberitakan dan sebagainya. Kalau kita penulis itu adalah kita mengimajinasikan sesuatu. Maka pada saat itu saya mengimajinasikan bapak itu, dia ternyata tidak semata-mata bekerja sebagai seorang penambal ban. Tapi dia punya misi, sebenarnya dia sedang bekerja sebagai mata-mata seorang pengusaha yang ada di depan, yang sedang bekerja, ya bukan bekerja, yang memiliki bangunan yang ada di seberang di seberang tempat si bapak ini bekerja. Jadi dia tuh kerja sebagai penambal ban itu hanya sebagai tameng begitulah, sebagai cara dia untuk mendapatkan informasi. Jadi ya bukan kita ngajarin prasangka buruk apa segala macam ya, tapi itu begitulah proses mencari ide, teman-teman, melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda dengan kekayaan informasi kita, ya kan? Ternyata ada juga yang mengulas bahwa bapak-bapak yang kerja di pinggir jalan menambal ban itu ternyata dia punya kreativitas menyebar juga ranjau-ranjau berduri gitu ya, supaya dagangannya itu laku gitu. Maksud dalam arti jasa dia dalam menambal ban itu laku, itu perspektif yang berbeda lagi. Nah, dalam ruang cerpen saya pikir imajinasi seperti itu perlu kita gali, perlu kita bangun dan kita tradisikan supaya ide-ide kita itu menjadi sesuatu yang menarik, tidak sesuatu yang transparan ya, tidak sesuatu yang terlihat. Yang orang lihat kemudian kita tulis lagi itu namanya status Facebook ya, status. Tapi kalau cerpen itu kita bisa menulis, menggali ide yang terlihatnya seperti ini, tetapi di dalam dunia cerpen dia bisa berubah menjadi luar biasa. Gitu aja, Vita. Oke, Mbak. Terima kasih banget untuk inspirasinya malam hari ini. Yang mau bergabung lebih lanjut nanti gabung di kelas aja ya, Mbak ya. Yes, benar. Karena kadang-kadang bahasa tulisan dengan bahasa lisan itu ada sedikit perbedaan suasana sih, lebih ke situ. Oke, Bu Mul mungkin mau nambahkan, Bu, terakhir, Bu. Tentang apa, Vita? Gali ide, Bu. Ide tadi ya? Yes. Oke. Kalau saya mencari ide itu mungkin lagi mentok-mentoknya itu hal yang terdekat dengan diri kita aja. Jadi hal yang terdekat yang kayaknya yang lebih enak di hati, yang mengena, yang kita betul-betul tahu apa yang mau kita tulis. Kadang-kadang dengan melihat orang lain mungkin kita enggak bisa gitu, tapi yang dekat dengan diri kita aja dulu. Jadi kalau udah ide itu udah yang dekat paling kita, nanti kita menulisnya akan mengalir dengan sendirinya sampai ending. Oke. Mungkin itu aja tambahan. Bu. Jadi ide itu adalah yang paling
awal banget ya gitu. Sebelum kita nulis tentu kita harus tahu ya ide yang kita mau tulis itu apa gitu dan matang. Ide ini juga perlu dieksplor lebih lanjut ya teman-teman untuk sampai ke sebuah cerpen yang utuh gitu. Jadi silahkan nanti gabung di kelas kita deh gitu ya Bu ya. Nanti Pak Bambang, Mbak Nafia, Mbak Pamula sama Bu Mul juga bakal share sebanyak-banyaknya teknik penulisan di kelas kita untuk mengisi kegiatan Ramadan kita juga ya Bu ya gitu. Dan akhirnya nanti kita akan antologikan dan kita akan launching bareng-bareng nih gitu ya Bu ya. Pokoknya bisa banyak banget deh. Silakan nanti hubungi Mbak Pamula atau saya. Dari Bu Mul dulu Bu, closing statement Bu untuk malam hari ini Bu. Di sini tadi ada pesertanya anak SMA ya. Karena masih SMA kayaknya lebih ke dia saya kasih motivasinya. Ada beberapa anak SMA yang bergabung. Gini, lakukan hal terkecil yang bisa kamu lakukan dan itu bisa menjadi role model, menggugah teman-temannya untuk berbuat gitu. Kamu berbuat sedikit tapi bisa bermakna besar bagi orang lain. Kadang-kadang apa yang kita lakukan itu orang lain pas butuh gitu. Jadi sedikit yang kita lakukan bisa bermakna besar bagi orang lain dan silakan dicoba hal-hal seperti itu. Insya Allah menjadi kamu bisa menjadi orang yang bermanfaat dan berguna bagi teman-temannya. Mungkin itu. Oke, Bu. Mbak Pamula, closing statement, Mbak. Oke, tadi baru pindah dari lokasi. Oke, closing statement-nya saya nggak perlu banyak-banyak. Mari teman-teman semuanya, Bapak Ibu, menulislah. Karena kata Bu Mul tadi menulis adalah meninggalkan jejak peradaban. Dan yang pasti Bapak Ibu yang berminat menulis cerpen, benar-benar mari silahkan bergabung bersama kami karena tidak ada hal yang tidak mungkin. Saya dulu juga tidak bisa menulis sama sekali. Bahkan ngapain guru olahraga itu ikut nulis cerpen pantun, ngapain dasarnya di lapangan. Yang model begitu abaikan saja, terus bergerak. Mari kita tingkatkan kualitas diri. Insya Allah melalui menulis kita menjadi, mohon maaf ini yang bukan guru ya, jadi guru yang berbeda, jadi insan yang berbeda, misalnya jadi dosen yang berbeda, pustakawan yang berbeda, mahasiswa yang berbeda melalui menulis. Itu saja, terima kasih. Oke Mbak Pamula, dan sampai ketemu di mana PP angkatan berapa? ketemu TPP-nya Mbak Pamula ya. Oke, Mbak Nafia, silakan Mbak closing statement. Oke teman-teman, menulislah cerpen, belajarlah menulis cerpen, karena cerpen ini bisa menjadikan Anda menjadi orang yang luar biasa. Pak Bambang sudah membuktikannya, Bu Mul sudah membuktikannya, Pak Mula sudah membuktikannya, kami menantikan Anda semua bergabung bersama kami di Aisyah Brand dan FLP. Oke, terima kasih Mbak Nafia. Pemuncaknya kita mintakan closing statement dari Pak Bambang. Biasanya Pak Bambang ini mengademkan suasana. Silakan Pak Bambang. Baik, terima kasih. Keberanian memilih akan membawa kita berani untuk menjalani hidup. Keberanian memilih menulis cerpen akan membawa pula kita berani untuk berkarya lebih jauh dan jauh. Terima kasih, Vita. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih kita ucapkan kepada narasumber kita yang 4 orang ini, Bu Mulyati Umar, Mbak Pamula, Mbak Nafia, dan Pak Bambang atas kesediaannya berbagi dan menyempatkan waktunya ya di waktu-waktu sulit mungkin dan waktu padatnya gitu ya. Tapi tetap bisa berbagi di kegiatan-kegiatan kita baik yang sifatnya gratis ataupun berbayar. Nah, untuk info lebih lanjut nanti bisa hubungi Mbak Pamula dan sampai ketemu ya teman-teman di kelas cerpen kita nanti edisi Ramadan begitu. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, saya juga masih belajar. Selalu terngiang-ngiang nih ingatnya pesannya Pak Bambang begitu waktu sibuk. Aduh, udah nulis belum ya? Cerpen belum jadi karena pesan Pak Bambang selalu karya yang baik itu adalah karya yang jadi, cerpen yang jadi. Nggak guna ikut banyak-banyak webinar tapi nggak nulis, nggak guna kalau misalnya ikut banyak motivasi tapi nggak punya karya dan punya komunitas. Ini tempat yang tepat untuk Anda semua bergabung bersama kami di AISBRAND dan Forum Lingkar Pena Wilayah Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita foto bareng dulu. Jangan lupa ya follow Instagram AISBRAND dan Forum Lingkar Pena.
nanti di fallback. Oke, nyalakan kamera. Senyum yang manis, lihat di kameranya, bukan di layar ya. Saya akan rekam layar, lihat di kamera masing-masing. Oke, masih ada yang mau on cam? Oke, Hadijah. Oke, Pak Abdul Mukti. Ada lagi?